Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim. Wa hadana bihi ila dinil qawim wa siratil mustaqim. Wa amarana bi tawqirih wa ta'dhimih wa takrimih wa tabjilih. Wa farada ala kulli mu'minin ay yakuna ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul jahil azim. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala sairil mursalin wa ali kulli wa sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk kembali membagikan pikiran ataupun untuk berbagi share tentang pendapat mengenai isu tentang nasab Alawi yang hingga sampai saat ini masih belum juga ada titik temunya ataupun ada selesainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejarah mencatat bahwa orang-orang yang selalu membenci terhadap dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga orang-orang yang membenci para sahabat juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan tentu rujukan kita adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatwa-fatwa dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila ada seseorang kelompok yang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah tetapi rujukannya bukan ulama-ulama Ahlus Sunnah, maka pengakuannya adalah dusta. Begitu juga orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah akan tetapi dia membenci para sahabat, maka dia bukanlah Ahlus Sunnah. Hingga sampai saat ini di media-media, baik itu di YouTube, di Facebook, ataupun di TikTok, masih berkeliaran channel-channel dan juga konten-konten yang merendahkan para habaib, bahkan sudah mulai menyerang PBNU, menyerang kiai-kiai yang ada di PBNU yang masih mengakui tentang kesohihan daripada nasab Alawi tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mengatasnamakan penelitian ilmiah. Gerombolan-gerombolan ini selalu mengatasnamakan penelitian ilmiah. Kalaupun benar, yang menjadi dasar mereka adalah ilmiah, bukan karena hasadiyah, bukan karena ujubiyah, ya, bukan karena hasud, bukan karena lahir karena dari hati yang hasud ataupun ujub, watakaburiyah ataupun sombong, keangkuhan. Maka rumusnya mudah dan sangat simpel sebenarnya, yaitu penelitian ilmiah ya dibuktikan dan didiskusikan secara ilmiah, bukan dengan narasi busuk, obrol hoax, kebencian dan permusuhan serta rasisme yang selama ini mereka gembor-gemborkan, mereka kampanyekan. Dan kalau boleh Al-Fakir ingatkan kepada kalian
yang sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini masih membenci para habaib di Nusantara ini, masih tidak mempercayai tentang nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah, itu menjadi hak kalian. Sepenuhnya menjadi putusan dan pilihan kalian, dan itu hak kalian. Akan tetapi ingat, bahwa yang punya mulut bukan hanya kalian saja. Yang punya Indonesia ini bukan cuma kalian saja. Yang hidup di Indonesia ini dan bahkan di dunia ini tidak cuma gerombolan kalian saja. Tapi ada manusia lain. Jadi jangan sok-sok kuasa. Jangan sok merasa paling benar sendiri. Jangan merasa ingin menang sendiri. Karena ingat, yang punya pengikut dan pendukung bukan cuma kalian saja. Yang punya massa bukan gerombolan kalian saja. Apakah kalian tidak berpikir, kalau sampai terjadi perang saudara sesama anak bangsa, sesama umat Islam, sesama ahlu sunnah wal jamaah, berarti sudah jelas siapa sesungguhnya pengkhianat di negara ini. Jika benar kalian ini mencintai negaramu, maka pastilah bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Bukan justru membuat perpecahan. Seharusnya memperkuat, merajut persaudaraan. Bekerja sama di dalam hal-hal yang memang disepakati, namun juga harus saling menghormati di dalam perbedaan dan keanekaragaman. Itu ciri khas Indonesia dan itu semboyan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi bukan justru memaksakan kehendak sendiri, memaksa orang lain untuk sependapat dengan kalian. Kemudian dengan mudah menuding orang lain dengan tudingan yang berdasarkan prasangka dan asumsi. Maka itu hanya akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Maka kalau boleh Al-Fakir ini mengingatkan, hentikan rasisme. Hentikan rasis kalian, hentikan provokasi kalian, hentikan menyakiti hati saudara-saudara sebangsa, setanah air. Musuh kalian bukan habaib, bukan kiai, bukan ulama, bukan sesama umat Islam, bukan sesama anak negeri ini. Tapi musuh kita bersama adalah ketidakadilan, kedzaliman, dan kemungkaran yang akan membawa kehancuran bangsa ini. Kalau benar-benar teriakan kalian ini NKRI untuk NKRI, untuk Pancasila. Buktikan dengan perilaku. Dan perilaku kalian selama ini justru tidak menunjukkan, tidak mencerminkan sikap sebagai seorang patriot. Seorang nasionalisme. Tetapi justru menunjukkan kelompok-kelompok yang rasis, arogan, angkuh dan sombong. Kalian sebut para habaib ini penjajah. Kalau boleh Al-Fakir bertanya, emang sudah berapa pulau yang sudah dijual oleh para habaib di negeri ini? Sudah berapa tambang emas dan minyak serta batu bara yang sudah dikuasai oleh habaib? Sudah berapa triliun uang negara yang sudah dikorupsi oleh para habaib? Kenapa saat para koruptor yang banyak tertangkap dari kalangan etnis non-Arab, non-pribumi, yang sudah merampok uang negara, uang rakyat, merugikan negara ratusan triliun, merampas hak-hak pribumi atas nama investasi, kok mulut-mulut kalian bisu dan bungkam? Tapi sekarang kalian teriak-teriak pribumi bangkit, pembela Nusantara, pembela NKRI. Maka saking dobelnya sampai dukun dianggap wali, orang nganggur diangkat jadi Gus, diberi gelar Gus. Maca orang alim pakai sorban di kepala, hanya modal mulut, berani ngelamak kurang ajar sama ulama sama kiai. Tidak punya sopan kepada para ulama dan para kiai. Mereka ini sudah tidak punya sopan santun lagi. Mencaci maki kiai dan hina ulama, sana sini, koar-koar,
merendahkan para ulama yang ada di PBNU ataupun yang di luar PBNU yang tidak sefaham dan tidak sepemikiran dengan mereka. Sungguh kelakuan gerombolan ini membuat orang yang sudah mati ingin bangkit dari kubur untuk nabuh cangkeme. Ada yang mengaku Gus, ada yang ngaku Kiai, bahkan ada yang ngaku wali. Ya mungkin Gus Bodong dan Wali Dobol. Malah yang sudah jelas-jelas ulama memberikan nasihat yang baik kepada umat Islam, kepada warga Nahdliyin khususnya, agar tidak kebablasan dan tetap menjaga etika dalam suatu perbedaan, justru mereka caci maki, mereka hina, dan mereka rendahkan. Sampai saat ini semakin jelas siapa mereka dan apa arah tujuan mereka. Mereka koar-koar. Dulu sebut FPI, PKI Arab. Ya, sekarang muncul lagi kata-kata itu. Jadi menyebut FPI itu sebagai PKI Arab. Bahkan mengancam akan sweeping habaib. Akan usir habaib dari negeri ini. Tapi begitu direaksi, mereka meradang. Malah merasa ditantang. Padahal yang menantang dulu siapa? Yang rasis dulu siapa? Yang arogan selama ini siapa? Yang mengancam-ngancam siapa? Ya kayaknya kebanyakan mereka ini, aliran-aliran mereka ini, pikiran-pikiran mereka ini sudah tidak waras. Mungkin kebanyakan makan kembang setaman dan juga kebanyakan makan menyan, jadi error otaknya. Karena sudah sering bergaul dengan dukun ya. Ya apa mungkin karena fatwa dukun-dukun mereka yang mereka pakai sudah jadi muridnya Wali Dobol dan Gus Dobol, yang mereka punya kodam jin dan setan. Jadi intinya tidak bosan-bosan Al-Fakir mengingatkan dan mengajak, mari umat Islam kita jaga persatuan kita sesama umat Islam, sesama anak bangsa, kita jaga persatuan kita khususnya warga Nahdliyin, khususnya warga NU, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena target mereka ini sebenarnya bukan habaib ini, tapi mereka ingin menghancurkan NU. Itu menurut analisa saya dan bukan hanya saya, bahkan banyak yang sudah memberikan nasihat para ulama, para kiai tentang arah-arah mereka ini menuju ke sana. Jadi kalau kita mencintai Indonesia, kita mencintai NU, kita tetap jaga persatuan kita. Ya, kita jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran gerombolan-gerombolan Ihmadiyah ini. Jadi saya mengajak dan mengingatkan kepada sesama warga Nahdliyin tetap bangga menjadi warga NU, tetapi tanpa harus membenci para habaib. Dan kita tetap tunduk serta nderek dawe para kiai serta para ulama NU yang mengajak tetap menghormati para habaib. Jangan terpengaruh oleh pemahaman aliran sekte Ihmadiyah ini yang nyata-nyata jelas menyelisihi mayoritas para ulama dan selama ini selalu menebar kebencian serta permusuhan dan perpecahan sesama umat Islam dan sesama warga NU. Sekian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai ulun rembuk, sebagai pikiran, share pikiran Al-Fakir sebagai umat Islam, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Nahdliyin. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk tetap berjalan di jalan yang lurus dan benar di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.